Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gaung yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua sehat semua bersama keluarga dan diberikan panjang umur serta banyak rezeki yang halal dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman gaung dimanapun Anda berada, debat kali ini adalah debat yang lain daripada yang lain, yang mana oten ngotot yang akhirnya ditampol oleh pihak muslim. Gimana gak ditampol? Berdebat tanpa data, dibacakan biblosnya gak terima, kok malah nantang. Kan gabrul namanya. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita dengarkan bersama video berikut ini. Tidak bisa baca dan tulis itu bukan berarti stupid gitu. Karena tadi yang saya yakin Kang Dito juga tahu mas kawin Nabi Muhammad itu 20 unta, itu berarti 800 juta. Gimana orang ngumpulin 800 juta tapi nggak bisa bisnis, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, nggak bisa ini, nggak bisa itu, coba deh. Gimana itu? Kang Dito juga pasti tahu soal mas kawin itu. Jadi nice try sih Mas Saha untuk ngadu domba, tapi kayaknya Kang Dito tahu soal itu juga. Ya, ya tadi. Tapi alhamdulillahnya tetap ya, walaupun Nabi Muhammad waktu itu nggak bisa nulis atau ini atau baca kitab-kitab sebelumnya, beliau itu sempurna melengkapi Al-Quran. Nah, yang saya tanya, yang nulis kitab-kitab abang kan bahkan bukan Yesus juga bang. Yang nulis abang nih empat kitab Injil kanonik yang abang imani dengan hidup abang yang sampai nyerang-nyerang orang begini. Ini yang nulis Yohanes, Markus, Lukas, siapa lagi? Satu lagi? Yohanes, Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu orang tua siapa? Orang tuanya mereka siapa bang? Keluarganya siapa? Yohanes nama panjangnya siapa bang? Nggak ada nama panjangnya. Nggak tahu ya, justru lebih nggak jelas ya. Kita tahu nggak nih Yohanes bisa nulis atau enggak? Ya bisa, ya. Dari mana kita tahu? Karena nggak ada tulisan dia bang. Abad satunya nggak ada tulisan dia. Iya kan nama kitab itu Yohanes ya kan. Nama Tapi kitabnya belum Yohanes. tentu juga loh yang nulis namanya Yohanes ya kan. Oh jadi belum tentu juga yang nulis Yohanes. Belum tentu ya, bisa jadi itu nama juga. penanya. Jadi kitabnya siapa yang nulis, tapi bisa namanya jadi, siapa kan, yang nulis. Wah lebih nggak jelas nggak sih bang? Ya, Saya kan? lebih percaya Nabi yang tulisannya jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi beliau umi, daripada orang yang nulisnya siapa kita nggak tahu bang. Itu lebih iman tolol nggak sih? Itu bukan, itu gimana ya yang jelasinnya? Iya, kalau saya kan lebih percaya karena gimana itu ya? Iya. Kalau aku kan lebih percaya karena itu lebih mendekati oleh kepada abad pertama, walaupun ya nggak jelas lah penulisnya lah. Korelasinya iya nggak jelas abad pertama dan nggak ada urusannya sama Yesusnya. Itu nggak ditulis di abad 1. Di mana itu ditulis di abad 1 bang? Karena kalau saya Google sekarang itu catatan paling dekatnya itu yang tertuanya itu abad 4 bang, 325 to be exact. Iya, abad keempat kan itu Kodeks Sinaiticus. Tulisannya kan tulisan abad keempat bang, bukan abad ke-1. Jadi jangan ngaku-ngaku abad 1. Iya kan, menceritakan kisah yang terjadi di abad pertama maksudku. Tapi tulisannya abad keempat. Iya betul, abad keempat. Ya sama aja lah. Naskah Birmingham kan juga. Loh, kok sama aja? Sama aja loh, sama kayak naskah Birmingham kan. Dia ditulis abad ke-7 mengisahkan Nabi Isa di abad pertama, ya sama dong. Kita mengisahkan, mereferensikan. Mereferensikan itu bukan berarti kita mesti di situ, itu mereferensikan. Paham nggak abang definisi mereferensikan? Mungkin Mas Zaha pengen tahu yang memang benar-benar dari suhufnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Saya ada PDF-nya. Ada, kita ada semua itu soal scanan. Tapi boleh mungkin ditampilin itu yang lucunya beliau itu mempertanyakan yang sanadnya jelas dari Allah ke Nabi Muhammad, ke tulisannya, ke hafalannya yang sampai sekarang kita pegang. Sementara dari Yesus, habis itu Yesus yang nggak jelas tulisannya di mana, murid-muridnya nggak jelas siapa, yang nulisnya nggak tahu, terputus 400 tahun tapi diimani. Kan lucu kan, standar janda kali ya.
Ya kan karena itu jaraknya lebih dekat gitu loh kepada abad pertama itu. Iya, tapi isinya kalau tipuan semua gimana bang? Nggak sejalan. Tipuan, maksudnya Iya dong. bagaimana bisa Nabi-nabi sebelum membuktikan? Kan aku udah bilang, Bang. nabi-nabi sebelum Yesus itu Tuhannya satu, tauhid. Tiba-tiba Tuhannya yang ini tiba-tiba di abad 1 Tuhannya yang datang. Ya kan aku udah bilang, Bang, untuk membuktikan kalau itu tipuan harusnya ada naskah yang sama tua yang mengisahkan kisah sebaliknya Nggak gitu loh. ada, makanya dibenerin Nah. di abad ke-7. Karena naskah abad Nah, 1 nggak ada sama makanya. sekali, abad 2 nggak ada sama sekali, abad 3 nggak ada sama sekali. Ya kan gini loh, logikanya begini loh, Bang. Ini kan ada kejadian ya kan abad pertama. Mm-mm. Akan ada dua cerita gitu loh, disalib dan tidak disalib, kan harusnya ada dua buku gitu loh yang Siapa berjalan yang bilang nggak bersamaan. disalib bang? Siapa yang bilang nggak disalib? Quran Quran kan bilang apa bang? nggak disalib, maksudnya bukan Yesus yang disalib gitu. Jadi ada penyalib. Iya. Quran mengiyakan adanya penyaliban ya. Iya, tapi bukan Yesus yang disalib. Nah, jadi Itu narasinya kan kita jangan bicara- ngaco-ngaco bang. Ya, Penyalibannya maksudnya itu kan ada, Yesusnya. tapi Nabi Isanya Iya. yang diangkat, diselamatkan. Kenapa? Karena ceritanya sebelum ini nabi-nabi itu selalu diselamatkan bang. Paham nggak? Patternnya selalu kayak gitu. Nabi-nabi itu selalu diselamatkan bang, karena mereka itu umat-umat manusia-manusia yang terpilih. Paham nggak sampai sini bang? Ya, aku nanti Enggak, standar ganda banget kan. Sementara yang satu itu nasabnya kelar, jelas, tulisannya jelas, ratusan ribu, bahkan tahun ini ada jutaan yang hafal Al-Quran tanpa ada perbedaan, tanpa ada kontradiksi. Sementara yang satu lagi, yang Abang Ibani ini, ada Kristen Salemba, ada Kristen dunia. Kristen dunia Tuhannya nggak ada yang menyebut nama Allah. Kristen Salemba Tuhannya Allah. ya Allah itu Abang kan lebih ada percaya sama bilang- yang ajarannya itu, yang sesat itu. Apa gimana nih saya nggak- Allah itu kan juga ada yang bilang itu dari al dan ilah, Bang. Itu kan berarti artinya bukan proper Oh, name dong. oke, Allah itu dari Ah, alilah. Itu dari iya. mana dapatnya bang? Jadi alilah, 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 Allah Iya, gitu. Iya, itu kan dari Tuh kan botol. in.wikipedia.org itu kan ada. Oh, di situ. Wikipedia. Kita mau buka iya. Wikipedia nih. Iya, Oke, kita buka Wikipedia ya. Ini search Allah etimologi. saya mesti rekam nih. Bentar, Wikipedia. Search Allah, ketik Allah dong. Iya, ini saya buka nih. Jangan Ini kira- Iwan Villa siap-siap ini ya, siap-siap ngakak ya. Ini kocak banget sebab ini lucunya nggak tertahankan. Ini ya, jadi saya buka Wikipedia. n.wikipedia.org. Iya, ini Allah kan. Nah, ini kan. Iya, Nah, etimologi baca Bang, Iya, etimologinya. etimologi nih. baca. Etimologi nih. Sebelum etimologi, saya bikin nih. Masaha Aduh. Dibaca dulu dong Bang, jangan gitu Bang. Tuh. Oke. Nih. Ya. Jadi di Wikipedia nih sekarang saya tunjukin sama Abang. Di Wikipedia, di etimologinya tulisannya masaha botol. Sahih nih. Bang, Sahih, gitu, keren. Oh, Keren ya? Oke, Keren ya? besok masih ada nggak itu masa botol Bang? Oh, bisa. Masih Saya ada, tinggal Pak? terbitkan nih. Oh iya boleh, silakan Bang. Berapa Ya. lama bertahan? Masa botol itu berapa lama? Katanya bertahan? 4 hari sih mestinya. Nah, kan kalau itu salah pasti nggak Ya, akan lama. kamu mau bersumber sama yang kayak gini, Mas Aha. Aduh, ini jadi Gimana debat nggak? terus ya, Bang. Iya makanya gimana kitabnya nggak diimani saja, putus sanatnya 400 tahun, Wikipedia kayak gini kamu imani gitu loh. Coba sumber primer, coba deh, jangan yang kayak gini. Gimana Mas Aha? Muslim itu kan selalu minta data-data kan. Ini aku kasih referensi kok. Iya, Wikipedia tadi bilang masalah botol bang, gimana nih? Iya, itu berapa lama itu? Iya 4 hari saya bilang. Kalau saya login itu tulisannya 3 sampai 4 hari itu akan ada di situ. 1 tahun yang lalu tuh masih ada Bang. Gimana?
Kalau masa botol itu kan cuma 4 hari ya kan. Ya tapi nanti 4 hari lagi saya ganti lagi gimana bang? Lah, aku Lah, tanya kalau kok lah? kalau Aldanila itu Enggak, apakah coba diganti sumbernya setiap yang hari, lain deh, sumbernya yang Bang? lain Gini, Bang. gimana? Kalau Aldanila apakah diganti 4 hari bang? Setiap 4 hari kan enggak. Iya, kan saya bisa tiap 4 hari saya ganti. Masalah botol terus tiap 4 hari. Ya itu kan maksa artinya. Iya, makanya ini sumber maksa. Paham kan sekarang kan? Berarti ini sumbernya maksa gitu loh. Paham ya sekarang ya? Poin saya ya. Nah, jangan debat kusir lah bang. Lah kan saya bukain sumber abang. Kok debat kusir? Kok Aku suruh emosi? baca. Abang udah buka tapi abang nggak baca, gimana tuh bang? Iya, ke sumbernya begitu, buat apaan dibaca? Nah. Ntar 4 hari lagi saya revisi jadi TB4, TB5, TB6. Enggak, tapi abang nggak apa-apa ya mengimani kitab yang sanadnya putus 400 tahun, tapi abang kritik orang yang katanya apa namanya nggak bisa membaca umi dari kitab-kitab Iya. sebelumnya. Jadi gini bang, seandainya tidak ada naskah Birmingham, mungkin aku meragukan kodeks Sinaiticus bang. Nah justru karena adanya naskah Birmingham ini aku jadi yakin kodeks Sinaiticus gitu loh, karena jaraknya yang lebih dekat gitu daripada. Nah, masalahnya Mas Aha, Birmingham itu yang nulis itu sahabat Nabi yang nerima wahyunya. Sementara Sinaiticus kita nggak tahu siapa yang nulis. Sinaiticus siapa yang nulis, Mas Aha? Ya pasti ada yang nulis lah bang. Iya, siapa? Ya mungkin yang namanya Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, Abad Bang. 4. Emang Yohanes 400 tahun umurnya? Iya penulis pasti pada abad keempat itu gitu. Iya, siapa? Yang nulis Sinaiticus itu siapa? Abang lebih mengimani Sinaiticus daripada Birmingham. Birmingham itu sanatnya jelas, langsung dari Nabi. Nah, si Sinaiticus ini yang nulis siapa? Sanatnya jelas dari Nabi kan itu udah masuk wilayah iman bang, susah. Bang. Enggak dong, jelas dong. Birmingham itu kertasnya ada waktu Nabi Muhammad masih hidup. Nah, yang Sinaiticus ini siapa yang nulis? Mas Aha, aku ganteng. Ya. Iya. Itu bang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Iya, nggak mungkin dong. Yohanes kan hidupnya abad 1. Emang umur mereka berapa, Bang? Ya kan aku udah bilang, yang penting itu adalah Emang si Bang. memang si Yohanes, Lukas itu emang umurnya berapa, Bang? Umurnya 70-80 juga kan di abad 1 kan. Jadi meninggoinya di abad 1 juga kan. Nah, jadi meninggoinya di abad 1 juga kan. Nah, Sinaiticus ini yang ditulis di tahun 325 abad 4. Yang nulis siapa, Bang? ya nulis ya mungkin ya itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Ya kok mungkin sih? Kan meninggoinya abad 1. Oh enggak, itu mereka itu hidup di abad keempat yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Lah, jadi murid Yesus siapa? Apa? Jadi murid Yesus yang namanya Lukas, Markus, bukan Yohanes murid itu siapa? Yesus lah, itu bukan murid Yesus berarti. Nah, kan udah lebih nggak jelas kan? Jadi Lukas, Yohanes ini hidupnya abad 4 apa abad 1? Jadi yang diceritain abad 4 apa abad 1? Jadi iman antum ini abad 1 apa abad 4? Lah, itu kan ceritanya abad ke-1. Iya, tapi abang bilang yang nulis abad 4. Betul, ya. Nah, jadi gimana yang mana ini? Lah iya, berarti penulisnya hidup di abad keempat menceritakan kisah di abad ke-pertama. Sama Jadi aja bukan, itu, jadi yang nulis nggak di situ waktu kejadian? ya kemungkinan enggak bang, enggak mungkin. Jadi dia ngarang dong. Lah, Kan abang bilang dia nggak ada di situ, berarti dia nulis-nulis doang, sama kayak J.K. Rowling nulis Harry Potter. Berarti naskah Birmingham juga ngarang dong, itu nulis menceritakan Nabi Isa di abad ke-pertama gimana bang? Itu dia dapat
firman kan, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad di situ menerimanya, menulisnya, menghafalnya, dan itu Birmingham itu buktinya. Nah, Sinaiticus ini ditulis di abad keempat. Sama siapa? Ya orang-orang yang hidup di abad keempat itu. Iya, siapa? Lah itu ya mungkin namanya itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Siapa? Iya, itu mereka siapa? Ya, yang pasti agamanya Kristen lah, orang Kristen. Iya, siapa? Orang Kristen itu. Kristen Yahudi. Nggak tahu bang, nggak tahu. Kristen Yahudi itu namanya Ebionites. Kristen Yahudi itu namanya Ebionites. Mereka tuh ada di abad pertama. Dan mereka itu udah nggak ada di abad kedua. Ebionites ini meninggoy semua karena mereka meyakini bahwa, nah itu mereka disebut Nasrani. Mereka itu meyakini bahwa Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Jadi orang Kristen Yahudi abad 1 itu meyakini Yesus itu nabi. Tiba-tiba ada tulisan abad 4, Yesus jadi Tuhan. Makanya saya mau tanya, Sinaiticus yang nulis siapa, Bangku Ganteng? Yang nulis ya itu, kan aku udah bilang diulang terus nih bang. Iya, siapa? Orang-orang yang namanya Kok Matius, mungkin Markus, Lukas, sih? Yohanes gitu. Kok mungkin sih? Iya. Tuh. Tapi enak sih, maksudnya saya tadi meleng sedikit, ada conference ini habis segala macam, Bang Masaha naik menarasikan Nabi Muhammad buta huruf, lalalala, keren sih. Emang ini ya ajaran ular beludak, jadi memang nggak bisa meleng sama sekali nih sama Bang Masaha nih. Keren. Umat Islam kan selalu ingatin umat Kristen menggunakan akalnya, kok menggunakan akal lah. Iya, abang sekarang nggak pakai akal. Saya tanya Sinaiticus siapa yang nulis, abang pakai akal dah bang deh. Coba cari tahu bang siapa yang nulis. Abang pakai akal nggak tuh? Ya mungkin ya udah diulang-ulang terus. Ya yang nulis ya mungkin yang judul kitab itu yang nulis mungkin. Nanti aku Google lagi deh bang. Google dulu deh bang. Kenapa? Ya maaf, saya ada telepon, saya reject. Ya nanti aku Google soal dulu, akal. Ya, Google dulu. Aku nggak tahu siapa yang nulis. Aku menduga yang nulis itu yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu aja bang. Ya udah, berarti nggak pakai akal dong, cuma dugaan-dugaan dong, nggak jelas dong, nggak ada sanatnya, nggak ada perawinya, nggak jelas siapa yang nulis. Lebih jelas J.K. Rowling nulis Harry Potter. Yang pasti orang lah yang nulis bang. Iya pasti dong, ya pasti dong, ya kali, bukan orang. Ya. Oke lah, move on. Oke, move on. Silakan Iwan Villa, saudara-saudaraku, abang-abangku di sini yang mau ngobrol sama Mas Aha. Aduh, udah dalam banget tuh. Tadi megangin perut. Masya Allah, Mas Aha. Ya nggak apa-apa, tapi kita kalau mau bicarakan tentang penyaliban, itu tadi, kalau itu doesn't exist, ya nggak ada Kristen. Udah itu aja. Coba kita buat di link statement. Betul bang, betul. Tidak akan ada Kristen kalau tidak ada penyaliban, dan tidak ada penyaliban kalau Ibrahim tidak mau menyembelih anaknya. Di situ hubungannya bang. Jadi Kristen tidak akan lahir tanpa keputusan Ibrahim, tanpa keberanian Ibrahim gitu bang. Loh, apa hubungannya sama Nabi Ibrahim? Sekarang gini gue tanya, kalau di kami Abraham itu adalah Nabi Ibrahim, apakah Abraham itu menurut kamu Nabi? Nabi, betul. Di mana tertulis? Ya Nabi, nanti aku carilah bang tulisannya Nabi gitu. Oke, satu lagi, Nabi pertama menurut Kristen siapa? Kalau menurut aku pribadi Nuh, Nabi pertama itu. Nabi Nuh. Nabi Nuh orang Israel apa orang mana?
Bukan orang Israel. Israel itu kan Yakub, Nabi Yakub. Duluan mana, Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim? Nabi Nuh lah. Nabi Nuh. Masa abang nggak tahu, Bang? Ya gue tahu, gue cuma ngetes doang. Oh iya. Terus ya? Kalau Nabi Ayub dari Israel atau bukan? Aduh, aku nggak tahu deh, Bang, nanti. Oke, disitulah pengetahuan kita berbeda jauh ya. Apa? Kalau Ayub gimana, Bang? Ayub. Ya, Bang sendiri nggak tahu gimana sih, Bang? Gue tahu, soalnya gue lagi di mobil. Ya nantilah gue bukain datanya. Tuh, alasan aja nih, Bang. Oh enggak, lu tahu kan yang silsilahnya ada Esau itu? Esau. Nah, itu dari sana no. Oh, Esau itu dari Ayub ya? Esau bin Yakub bin Ishak bin Abraham. Udah kan gue tahu. Gitu. Tapi gini, fakta penyaliban itu tetap harus ada. Makanya Kristen harus ada. Meskipun itu bukan Yesus yang disalib ya, tetap harus ada kan gitu kan? Iya. Nah, meskipun bukan Yesus sebenarnya sih nggak ada persengketaan, tapi karena maksain Yesus yang disalib. Tapi buktinya tidak ada seorang pun yang menjadi saksi kalau itu Yesus. Ya nggak? Lo kan yang lihat banyak itu, Bang. Yang lihat banyak. Nah, di situ tuh ada siapa aja yang menyaksikan, kemudian yang mengetahui Yesus teriak Eli Eli lama sabachthani. Itu siapa? Ya banyak orang nonton, Bang, itu kejadian itu, Bang. Nah, itu harusnya lu cari itu, lu renungin kira-kira siapa ya gitu loh. Maksudnya Gitu, gimana? bro. Bang, ini arahnya kemana? Ini Bang? maksudnya begini, kalau itu hanya ada di dalam Bible, kan di Amsal 15 nomor 13 dikatakan, ujilah kebenaran itu. Gunakan akalmu, kan gitu. Tapi kalau hanya imani ya itu yang penting Yesus disalib, dia teriak Eli Eli lama sabachthani. Padahal di situ juga ada satu kebenaran kalau Yesus itu mempunyai Tuhan. Oh Kalau iya memang di situ betul, dianggap Bang, kan Yesus aku udah gitu. bilang, Bang. Ini, Bang, Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia, dia anaknya Tuhan, sang pencipta langit dan bumi itu bapaknya. Tapi Oke, ibu kalau Tuhan Bang, siapa? tunggu dulu, Bang, kalau abang nanya ke saya apakah Yesus itu manusia, ya bukan, karena dia adalah satu-satunya manusia yang tidak mewarisi racun buah kuldi atau buah pengetahuan itu, gitu loh. Gitu. Itu coba lu buka tuh 2 Yohanes pasal 4 nomor 7 tuh. Bahwa siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia itu antikristus. Ketampol kan? Jadi gini. Jadi gini bang. Gimana ya? Kita diskusi. Begini bang. Oke, ya gini bang. Gini deh. Jadi gini bang. Jadi dulu. Ini Kang Dito. Ya. Maaf nih. Jadi maaf saya masih potong nih. Kang Dito lagi nyetir ya? Iya. Waduh, hati-hati bang. Bahaya nih. Siap. Enggak, jadi gini. Pegangin nyonya. Nyonya dari operator. Waduh, ada Tuan Putri. Biar saya sambung ya, Kang Dito ya. Siap, lanjut. Iya, Masa saya nggak bisa perang ayat sama kamu karena kamu bibelosnya itu nggak jelas dari mananya, dari sanatnya nggak jelas kan. Tadi saya udah buktiin kamu yang nulis Sinaiticus aja nggak tahu, jadi kita tahu dari mana itu kebenaran yang memang wahyu atau firman dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi nggak usah debat-debat kayak gitu. Sekarang Kita gini debat bang. pakai ini aja bang. Kita debat pakai Alkitab dan Al-Quran yang sekarang ini dijual di Gramedia bang. Itu aja bang. Waduh, kalau saya pakai kitab Harry Potter aja bang sekalian. Saya pakai Harry Potter, abang pakai Alkitab. Sama-sama sci-fi ini bang. Suci bang, ini. Iya, menurut saya Harry Potter kitab suci bang, gimana? Waduh. Sama aja. Makanya nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Ya. Nah, Bang makanya nggak bisa kayak gitu. Al-Quran dengan Harry Potter loh. Bukan loh, kok menyamakan Al-Quran sih? Kok jadi kamu yang menarasikannya sih? Kok gitu sih? Harry Potter kitab suci kata bang. Enggak dong, beda dong. Enggak, menurut saya. Menghujatnya. Menurut saya, kalau kamu mau sebandingkan Alkitab dengan Al-Quran, nggak selevel bro. Beda, yang satu dari Allah, yang satu tulisan tangan. Beda, ya. Itu maksud saya. Jadi tolong jangan dipelintir. Itu satu. Kedua, gini aja.
kalau biblos kamu memang nggak bisa dijustifikasikan, nggak bisa ditarik benang merahnya ke Tuhan dan segala macam. Jadi gini, Bang Masa, soal pattern, kan tadi kita lagi ngomongin nih soal nabi-nabi sebelumnya Tuhannya satu, ya. Habis itu tiba-tiba di Bang Masa Tuhan yang turun langsung, tulisannya Yunani, Greek, ya. Jadi ini ada indikasi kepaganan, Bang. Menurut Bang Masa, sekarang saya tanya, menurut Abang, agama Abang Samawi? Samawi, betul ya. Samawi, siap. Samawi. Oke, kita deretin ya. Yahudi, Kreteng, Kristen, Islam. Ngakunya tiga-tiganya Samawi. Soal Tuhan, agama-agama Samawi itu Tuhannya nggak berbentuk, Bang. Beda. Yahudi Tuhannya nggak berbentuk, Muslim Tuhannya nggak berbentuk. Tuhan Abang berbentuk nggak, Bang? Aduh, jangan mewakili orang Yahudi, Bang. Abang kan bukan Yahudi. Nggak berbentuk dong. Mau panggilin ini nanti, atau Abang rekam aja nanti, kasih tahu Bang Billy kira-kira saya salah nggak. Nah, tapi Yahudi Tuhannya nggak berbentuk, Muslim Tuhannya nggak berbentuk. Tuhan Abang berbentuk nggak, Bang? Berbentuk. Pagan, satu. Habis itu sekarang saya tanya, Samawi ini semua kalau berdoa mengarah ke kiblat sesuai perintah Tuhannya. Yahudi di kitab Jones itu ada Yohanes, itu ada bukan Yohanes, bukan ini. Kemarin Bang Billy ada bilang soal ngomongin soal kitab ini, dia ada bilang dia ada kiblatnya, dia mengarah ke dinding ratapan. Ya, habis itu Muslim juga di Al-Quran dijelaskan kita mesti ada arahnya, kiblat kita ke Mekah. Jadi Samawi ini semua dua-duanya punya kiblat nih, Bang. Abang kiblatnya kemana, Bang? Ke barat, Bang. Ke barat ke arah mana, Bang? Ke arah barat. Aduh, masa nggak tahu arah mata angin, Bang? Arah Iya, barat. jadi jadi kalau Abang tahu dunia ini bulat kan? Aduh, kalau buat saya datar, Bang. Iya, enggak, iya. Dunia ini kan bulat nih. Jadi kalau orang semua ngadap ke barat, berarti senyembah sesama, Bang. Jadi Abang nyembah orang India, India nyembah orang Amerika, Amerika nyembah orang Hawaii nyembah Abang, gitu. Apa gimana nih? Nah, Nyembah sesama berarti. Islam walaupun menghadap Ka'bah kan juga terhalangi orang-orang itu, orang India. Kiblatnya mengarah ke Ka'bah. Paham ya, sama kayak orang Yahudi itu mau dia di Amerika pun dia ngarahnya ke, berarti kalau dia di Amerika dia ngarahnya ke timur atas, itu kiblat dia, arah. Enggak, kalau kita konsisten, Bang, ke barat, mau dia di selatan Yerusalem juga tetap Jadi ke barat. nyembah sesama ya. Nah, itu kan kata Abang. Iya kan, bumi ini bulat. Kan Abang tadi saya udah analogi nih. Abang di Indonesia Abang nyembah ke mengutarakan nyembah ke barat pertanyaan berarti yang nyembah ke India. Orang India nyembah ke barat berarti nyembah ke Amerika. Orang Amerika nyembah ke barat berarti ke Hawaii. Orang Hawaii nyembah ke barat berarti ke Indonesia. Berarti nyembah sesama ya. Abang tidak mengutarakan pertanyaan yang tepat. Apa itu Kiblat. pertanyaannya? Kiblat. Iya, Abang ada kiblat nggak? Abang ada kiblat nggak? Ada, barat, kan aku udah bilang arah barat. Nah, pertanyaan Abang tuh harusnya begini, kenapa barat gitu loh? Nggak penting, saya nggak perlu tahu. Apa diperintahkan sama Tuhan? Saya nggak perlu, nggak relevan untuk saya. Jadi barat ya. Jadi Abang menurut Abang barat ya? Barat, betul. Itu pagan, Bang. Nyembah sesama. Waduh. Iya dong, Samawi. Aku nggak nuduh Islam pagan. Samawi. Enggak, saya nggak nuduh. Yang saya bilang Samawi, orang Yahudi kiblatnya ke dinding ratapan. Orang Muslim nyembahnya atau mengarahnya kiblatnya ke Mekah. Abang ke barat. Lah iya kan. Nyembah sesama. Iya itu, makanya kalau pagan. pagan itu kan bebas, Itu Bang. bukan Samawi. Bang, kalau pagan Itu kan bukan bebas, Samawi, selatan, nyembah utara. ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Itu bukan Samawi, ya. Ya, kenapa, Bang, Udah, bisa itu nomor begitu? 2. Kenapa? Apakah orang-orang Yunani dulu menyembah Zeus ke barat, Bang? Apa dasar Abang? Wah, saya nggak tahu. Nah itu kan, berarti kan Abang nggak ada dasar bilang aku pagan, Bang. Yang pasti yang pasti mereka nggak berkiblat. Abang kan nggak berkiblat. Abang mengarah ke barat kan, bukan kiblat kan? Arah barat loh kiblatnya. Oh, kiblatnya arah barat, Bang. Barat. Kiblatnya arah barat.
Bang, kalau pagan itu kan bebas mau di mana aja. Kiblatnya arah barat. Coba di mana bang? Kita ke substansi nih. Ayat berapa? Nah gitu. Kenapa arah barat? Ayat berapa bang? Aduh, ayatnya tuh ada di Raja-Raja bang, Raja-Raja. Raja-Raja itu kitab Yahudi bahlul. Yang di Perjanjian Baru dong. Loh, kan saya kan mengimani Ishak yang akan dikorbankan dong bang. Maaf, ada telepon. Raja-Raja itu kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Itu kitab Yahudi balul. Yang Perjanjian Baru dong. Kiblat kan orang Yahudi. Kiblat itu kiblat Yesus. Kiblat kiblat orang Kristen di Perjanjian Baru itu ngarahnya mana coba? Ayat berapa? Barat. Iya, di mana? Perjanjian Baru ya? Itu ada di Perjanjian Lama bang, Perjanjian Lama itu Yahudi punya. Loh, Yesus kan bacanya kitab Perjanjian Lama juga bang. Iya, tapi yang kamu imanin kan Perjanjian Baru, Mas Aha. Loh, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bang. Jadi kiblatnya lo ambil, tapi makan babinya lo nggak ambil gitu. Ishak yang akan dikorbankan. Kalau abang jadi kiblatnya lo ambil, babinya lo nggak ambil gitu. Apa gimana nih? Gimana bang? Ngambil Perjanjian Lama. Kiblatnya kamu ambil, tapi babinya kamu nggak ambil. Loh, aku nggak makan babi loh bang. Iya, tapi kan mayoritas orang Kristen makan. Lah iya, terserah. Lah iya. Aku nggak makan babi, onta. Iya, Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru. Kenapa bang? Kiblat itu di mana? Nggak ada kalau Perjanjian Baru. Nggak ada, pagan, ya kan? Udah tuh, pertama Tuhannya berbentuk pagan, habis itu kiblat nggak ada, pagan, habis itu yang ketiga pagan ini itu dari Romawi dan Yunani, ya. Zeus itu dari sana, habis itu Apollo itu dari sana, Ra itu dari sana, habis itu Horus itu dari sana. Ini Yunani semua nih, dewa-dewanya nih. Waduh, kacau. Habis itu kitab abang tertulis yang paling tua itu bahasa mana bang? Bahasa Yunani bang. Bahasa Yunani, pagan juga. Oke, udah 3 nih, ya kan? Bahasa Yunani dibilang pagan gimana sih? Iya dong, itu sumber pagan. Aduh, itu kan bahasa dari Tuhan juga bang, bahasa. Iya, tapi itu bahasa yang digunakan orang pagan. Ya, habis itu keempat soal tumbal-tumbalan. Ya, di Muslim kita nggak kenal tumbal-tumbalan, kita kenalnya kurban. Itu binatang. Islam ngajarin tumbal juga loh. Loh, di mana tuh? Loh, Allah nyuruh Ibrahim nyembelih anaknya gimana bang? Itu kan tumbal. Itu. Nah, akhirnya diganti binatang kan? Akhirnya dijadiin namanya kurban, pakai Q, kurban. Ya, Muslim itu pakai kurban. Habis itu Yahudi pakai kurban juga. Abang tiba-tiba tumbal. Nih. Abang tahu nggak kalau dewa Zeus waktu itu si Zeus ini kawin sama anak perempuan cantik banget. Habis itu beliau ini akhirnya kena dosa bang, karena si Zeus ini anak manusianya itu jadi punya anak. Habis itu cara nembus dosa si Zeus ini, dia mesti ngirim sepupunya namanya Hades itu ke dunia bawah tanah. Dia mesti menumbalkan sepupunya. Loh, kan Islam juga mengajarkan kalau Maria itu hamil tanpa bapak juga bang, gimana sih bang? Oke, itu urusannya sama kurban. Kenapa? Urusannya sama kurban. Ya kan aku udah bilang tadi bang. Saya lagi ngomongin kurban, Bang Masaha, bukan ngomongin Maria. Ada hubungannya bang. Karena gini loh. Saya lagi ngomongin kurban. Abang coba fokus deh bang, coba fokus. Zeus itu menghamili anak perempuan. Enggak, ini kisah pagan nih. Ini kisah pagan nih. Iya. Ini kisah pagan. Ya, anak perempuan itu kan seperti Maria kan, abang mau ngomong gitu. Enggak, saya nggak mau ngomong begitu. Loh, saya nggak bilang Maria itu dikawinin sama Tuhan, nggak ke sana. Makanya coba satu saat kamu dengerin dulu. Cerita pagan, Zeus ini turun ke bumi
ngawinin anak manusia, akhirnya keluar anak setengah manusia setengah dewa. Habis itu si Zeus ini dikutuk. Gimana cara nembus dosanya? Dia mesti ngirim sepupunya ke dunia bawah tanah, dikirimlah namanya Hades. Nah, itu namanya konsep original sins. Bentar, Hades Itu itu kan bukan sepupu bang, itu saudara kandungnya bang. Saudara kandung. Nah, kan Ada abang lebih paham. Nah, abang masa lebih paham pagan, ya kan? Jadi si Hades ini saudaranya si Zeus ditumbalkan ke Hades. Si Hades ini ditumbalkan ke dunia bawah tanah. Nah, di sini original sins. Di sini dikenal dengan tumbal-tumbalan. Bukan kurban, bukan orang, bukan hewan, tapi manusia ditumbalkan untuk menebus dosa. Di ajaran abang kira-kira ada nggak ya nembus-nebus dosa pakai nyawa orang gitu? Ada bang. Pagan lagi. Nuduh terus nih. Lo kok nuduh sih? Kok nuduh sih? Abang ngerasa tertuduh? Sekarang aku tanya bang, Muhammad naik Pegasus tuh pagan nggak bang? Pegasus. Bang. Pegasus. Di mana tuh bang sumbernya Nabi Muhammad naik Kan kuda Pegasus? bersayap, buruk itu kuda bersayap bang. Pegasus Buruk. itu kuda bersayap. Buruk Bang. apa Pegasus? Buruk itu kan kuda bersayap, Pegasus itu kan juga berkuda bersayap bang. Beda nama Pegasus, aja, Bang. Pegasus apa buruk? Abang jangan mentang-mentang Tuhan abang pagan, habis itu abang samain semua jadi pagan semua bang. Iya kan orang Yunani bilang itu Pegasus bang. Iya orang Yunani, abang emang ya itu ya ngomong sama orang pagan begini. Orang Yunani Pegasus itu bang. Iya di kami namanya buruk bang, bukan Pegasus. Kalau di pagan namanya Pegasus bang. Ciri-cirinya mirip tuh bang. Iya. Kuda bersayap, ya. Mirip. Tapi kalau orang pagan memang menyebutnya Pegasus bang. Nah, Gitu ya, Bang. jadi kalau soal beliau naik Kalau ke orang langit, Arab tuh, orang Arab bilang Pegasus ini itu abang buruk. abang mau nanya apa mau nerangin? Saya mau jawab nih. Oke, lanjut lah. Jadi kalau cerita Nabi Muhammad ke atas itu Isra Mi'raj itu soal iman ya, sama seperti Enoch atau Idris. Enoch itu ditarik juga ke langit, nggak meninggoy juga sampai sekarang. Nah itu kan soal iman bang. Tadi kan kita ngomong nggak ngomongin soal iman, ya kan? Gimana itu bang? Coba itu tadi Mbak Kalmi belum ngomong dari tadi, kalau mau nambah. Iya Mbak Carolina mungkin menambah. Si Masa kayaknya mau napas dulu nih. Sepi loh rumah nanti kalau Mbak Kalmi turun sepi loh. Enggak, justru kalau Bang Mas turun yang sepi malah sebenarnya. Nggak apa-apa. Sebenarnya bagus juga, maksudnya ada perwakilan Oten kan. Jadi walaupun sebenarnya Bang Jibril ataupun Kang Dito tuh menjelaskan seolah-olah ke Bang Mas, sebenarnya yang belajar tuh 200.000 orang nih di bawah yang belajar gitu kan, yang bisa mendengarkan, dan insya Allah dia bisa dapat hidayah juga gitu Bang Mas. Jadi ya nggak apa-apa, kita sabar-sabarin aja Bang Jibril, Kang Dito. Iya, Diskusi ini dengan beliau. katanya ini ngurangin dosa kalau yang kayak gini. Ini masa ini Wahyu ini yang nulis siapa bang? Ini berat nih handphone saya nih. Jawab dong, tolong, Bang Masa. Nggak tahu bang. Wahyu ini di Ini, perjanjian. Bang. Nih, yang pasti naskahnya lebih tua daripada Quran tertua itu aja bang. Oke, siap. Iya, makanya ini saya nggak bisa imani karena kayak gini bang. Nih, ini lucu nih. Kalau abang udah ngomongnya kayak gitu, makin kena nih. Nih, Wahyu 20:13. Ini saya KJV ya. The sea gave up the dead and they were in it, and the death and ini siapa bang? Tiba-tiba punya hadis. Ini siapa bang? Saudara kandungnya Zeus yang tadi abang bilang. Loh, itu nama lah.
nama lain itu Hades itu. Iya, ini yang saudara Zeus yang tadi abang bilang, yang abang koreksi, inget nggak? Yang saya bilang sepupu, abang bilang saudara kandung. Itu Hades yang dimaksud gitu, itu alam barzah kalau dalam Muslim loh. Siap, ini berarti di Wahyu ini ada dewa Hades ya. Habis itu Bukan, saya cari itu lagi nih. maksudnya alam barzah loh bang, alam barzah bang. Abang tuh alam barzah loh. Enggak, kenapa namanya Hades bang? Tulis aja di dunia kematian bang. Kenapa Hades? Ya kak, nggak tahu. Bang. Pagan sekali. Abis itu kita ke World History of Encyclopedia. Nih Hades. Ini websitenya kita nggak bercanda-canda nih. Nih UNESCO Archive. Nah jadi kalau saya taruh di sini nih bang. Nih saya taruh ininya. Habis itu saya gini. Nggak berubah-berubah tuh bang. Nah jadi si Hades ini Tuhan bawah tanah bang. Nah ini yang abang tadi bilang nih. Zeus sama Poseidon. Ini dewa bawah tanah nih bang. Jadi begitu kita mati kita ketemu dewa bawah tanah apa gimana nih bang? Ini anjingnya kepala 3 nih bang. Itu aduh capek deh. Itu Hades yang dimaksud itu bukan dewa Hades bang, tapi itu alam barzah kalau itu. Kok alam barzah? Abang Coba itu bang, abang nggak, coba ke alam barzah. Emang abang kan katanya nggak percaya Ini, sama Bang, yang ini, Bang. Birmingham. Gimana sih? Bang. Alkitab itu kan ada terjemahan bahasa Arab. Abang coba deh dari terjemahannya di situ apa? Loh, kok bahasa Arab sih? Emang original teksnya dari bahasa Arab, Bang? Emang Yesus turunnya di Arab apa gimana? Iya kan itu ada terjemahan bahasa Arabnya Alkitab. Bang, Abang cari itu coba itu apa? Hadis yang emang dimaksud Biblos apa? turunnya di Arab, Bang? Ditulisnya dalam bahasa Yunani, tapi mengisahkan. Ya udah Yunani dong, kita pakai original teks dong. Kenapa ke Arab-Arab, Bang? Wahyu 20 Ini, Bang, ini, Bang. ayat 13-14 Mbak Syarez. Oh ini kalau Mbak Syarez perlu, ini saya sebenarnya saya cuma buka satu, tapi saya ketemunya banyak. Ini Mbak, ini kalau nih ada di sini semua nih. Ya kalau gitu ya Al-Quran nggak usah perlu ada terjemahan bahasa Indonesia lah bang. Nih ada di Wahyu 20:13-14 ada Hades. Di Matius 11:23 ada Hades. Di Lukas 10:15 ada Hades. Lukas 16:23 ada Hades. Kisah Para Rasul ada Hades. Matius 16:18 ada Hades. Wahyu 18 ada Hades. Habis itu Kisah Para Rasul tuh ada Zeus dan Hermes. Itu yang menceritakan soal si Paul. Wow, lengkap. Oh iya, kalau soal metodologi Yunani di Alkitab Pagan lengkap. Sama-sama, Mbak. Iya bang, iso kalaupun di Quran kita terjemahkan tuh selalu merefer ke bahasa aslinya kan, ke bahasa Arab. Jadi sama ketika misalnya Bang Jibril tadi bukakan itu versi bahasa Inggris loh yang dibuka tadi kan, dan itu Ya. tertulis Hades, berarti kita harus merefer ke aslinya gitu. Itu alhamdulillah tuh nggak diubah-ubah yang kata Hadesnya. Jadi kita bisa refer, bisa cari tahu Hades itu apa, dan itu sumber primer bukan Wikipedia loh Bang. Mbak Caroline kadang-kadang ngikutnya bener. Masya Allah. Gimana nih, Bang? Ya kalau Wikipedia kan ya gitu. Gimana, Bang Masaha? Emang boleh, Bang? Gini, Emang boleh? Bang. Sepagan ini emang boleh, Bang? Hades yang dimaksud itu kan bisa maknanya dua bang. Waduh, Itu bisa ambigu dewa nih. Hades, Oke. bisa dewa Hades atau TPU tempat pemakaman umum itu loh. Oh, gitu ya. Tapi kalau mau diributin nih. Nih. Itu maknanya Abang insya Allah kan abang orang pinter ya, bisa bahasa Inggris dong. Ini Mbak Carolina juga bisa bahasa Inggris nih, jago nih, selalu ke komal-komal. Bisa bahasa Inggris, Bang. Nih, menurut Mbak
Carolina, Hades gave up the dead. Hades ini memberikan kematian. Hades ini tempat atau nama oknum? Oknum lah, itu oknum maksudnya. Oknum, jelas. Mau ngeles kemana lagi? Ini nama oknum, bukan nama tempat. Hades gave up the dead. Itu nama oknum, bukan nama tempat. Gimana sih? Enggak, Jangan masalah. pakai ini bang, gini bang. Jangan pakai kitab Wahyu coba bang. Pakai kitab Matius lah apa yang ada hadisnya gitu bang. Jadi jangan ayat ini. Jadi ayat ini kita hapus aja nih. Apa gimana nih? Ya aku nggak suka ngomongin yang belum terjadi gitu loh bang. Kita Oh. ngomongin yang udah terjadi aja. Gitu, Oke, jadi ayat ini kita hapus aja nih. Ya, ya. Kita ngomong yang udah terjadi aja bang. Bukan dihapus. Jadi abang menolak ayat ini nih. Udah nggak usah ngomongin ayat ini, nggak usah ngomongin ayat ini. Apa gimana nih? Maksudnya gini, cari Hades yang di kitab yang di Matius, Lukas, Yohanes gitu loh. Aduh. Gitu loh. Jadi kita ngomongin yang sudah terjadi ya kan. Oke. Jadi gini bang, tau nggak kenapa gitu bang? Udah nggak usah narasi, orang antum yang lagi dicari kok narasi lagi. Ya udah. Ya cari jangan dia kita Wahyu bang. Itu belum Iya terjadi, sebentar. Bang. Kita jangan Iya ngomongin sebentar, itu, Bang. sebentar. Ini berarti Bang Masaha nggak mengimani kitab Wahyu atau gimana maksudnya? Jangan ketawain Bang Jibril kasihan ah. Aku kalau ketawa aku mute. Oke siap. Nih aku jawab nih ya, aku jawab. Boleh nggak aku jawab nih, Bang Bakal Ming? Iya aku kan cuma tanya, jawabannya kan cuma iya atau tidak aja. Bang Masaha jadi nggak mengimani kitab Wahyu kah? Aku nggak suka ngomongin yang belum terjadi gitu loh. Ya. Hidup itu kan kayak berjalan mundur Mbak Kalming. Kita cuma bisa lihat yang udah kita lewatin gitu loh. Gitu. Oh, jalannya maunya mundur nggak mau maju kah? Justru kan sebenarnya bagusnya lihat jalan tuh ya maju ke depan gitu. Oh Bang Jibril Ya. udah siap sama ininya. Iya. Tadi kan Wahyu nggak mau ya, karena di Wahyu Hades itu tempat, ya. Nah ini kita. Ini kita buka Matius 16:18. And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell. My church and the gates of. Jadi kalau ini orang, ini nama tempat nih. Bentar Mbak, itu kok dikebawahin? Maksudnya gimana Bang? Itu kan tadi dari atas tuh. Iya, ini Maksudnya gimana? nih, Ah. ini diterjemahin hell kan, neraka kan. Mm-mm. Heeh. Tapi begitu dilihat original teksnya, apa ini? Baca dong. Apa ini? Apa Itu ini? maknanya dalam Bang, maknanya dalam. Waduh, maknanya Nggak bisa. dalam. Tadi si bisa. Wahyu abang tolak. Habis itu sekarang Iya, ini nggak kedalaman. bisa. Apa kita cari yang cetek-cetek aja deh. Bisa. Kita berenangnya di ini deh di bagian anak kecil deh. Apa gimana nih? Halo. Gimana Bang? Iya. Ini aja Dalam deh Bang, gimana, Bang? gini.
Kan gini aja bang, buruk dalam bahasa Yunani itu apa? Pegasus atau bukan bang? Itu aja. Kok jadi ke buruk sih dari Hades? Ada nggak? Aduh. Ada Al-Quran terjemahan Yunani nggak bang? Kan ada kan bang, Al-Quran terjemahan Yunani. Coba dilihat. Enggak, kamu tahu nggak cerita soal Isra Mi'raj? Masa? Ya tahu bang, iya Iya, kan. gimana tuh Tahu, ceritanya? Bang. Coba ceritain deh. Iya kan naik ke mana? Ke langit ketujuh, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya tuh langit ketujuh itu di atas bulan atau di bawah sebelum bulan bang? Host, kalau ditanya Quran jangan malu host, jangan bikin malu Islam, dijelaskan aja. Nah, coba aku nanya sekarang, langit ketujuh itu di atas bulan atau sebelum bulan? Dari tadi emang ada bahas Al-Quran ya? Dia emang nanya soal Al-Quran ya, yang saya malu jelasinnya. Ridwan? Iya, Nanya loh. Ridwan? iya. Ridwan, kenapa kamu pakai foto ini ya? Kenapa kamu pakai foto apologet Malaysia ya? Namanya. Kenapa Om pakai nama apologet Kristen ya Om ya? Oh, jadi kamu sebenarnya saya kafir ikut tapi pakai Om. foto-foto orang. Loh kamu kan Om Islam. Oh, waduh. Dia jadi ada apologet. Ini Iwan Villa ya, mungkin yang belum paham. Jadi ada apologet Malaysia, namanya Al Hidayat. Dia pakai foto Al Hidayat. Habis itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Razi. Dia pakai foto Al Hidayat. Nah, habis itu dia tiba-tiba komen, jelasin aja soal Al-Quran kalau ditanya. Emang dari tadi kita ngomongin Al-Quran nih. Setahu saya kita lagi ngomongin Hades dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alayubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut host. Ini ada tamu nih. Buruk kan Islam punya Om. Iya, di ayat Al-Quran yang mana ada buruk? Oh, di Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang Daniel? Bang Daniel Muslim kah? Iya. Mantan Oten. Ada yang mau disampaikan? Mantan Oten berarti mualaf ya? Alhamdulillah bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Razi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini Mas Aha? Bang Kesana Daniel, Bang kemarin dia Daniel. nanya ini. Izin bentar Bang Daniel izin bentar. Iya. Kalau bilang mantan Oten, nggak usah keras-keras, bilang aja gini, mantan Oten. Gitu aja, takutnya ada yang tersinggung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video yang kami sajikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan kali ini. Sudah biasa dalam perdebatan itu ngotot, ngeyel, dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu hanya seni, saudara-saudara. Itulah perdebatan. Maka dari itu, channel saya mempersembahkan perdebatan ini sebagai edukasi dan hiburan untuk keluarga di saat kalian lagi nyantai atau lagi duduk-duduk bersama keluarga. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jayalah kita, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna tinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.